begitu datang, sudah bukan jarang ya, sudah tidak pernah saya berjumpa dengan anak kecil di gereja. Hari ini saya berjumpa dengan anak kecil di gereja. Ya rasanya, ya gimana ya? Ya sedih tapi sukacita ya. Sudah lama kita tidak bisa berkumpul seperti biasa. Atas izin Tuhan, kita boleh tetap beribadah di tempat ini. Tadi pagi saya sempat berbicara dengan Bapak Gembala. Bapak Gembala ada di Bandung sekarang. Beliau mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan sebagian dari isi hatinya Tuhan. Lalu beliau bilang ke saya seperti ini, Pak, saya izin, saya ada di Bandung, saya titip gereja hari ini, saya berkhotbah untuk bangku-bangku yang kosong, begitu katanya. Jadi rupanya ada ibadah yang disiapkan untuk tanggal 25 Desember karena harus satu set, ada singer, ada WL, ada pemain musik, lalu pembicaranya Pak Abraham Gembala kita, bangkunya kosong. Haleluya. Tema khotbahnya Matius 1 ayat 23. Jadi yang luar biasa, tidak ada yang kebetulan Bapak dan Ibu dikasih Tuhan. Hari Jumat yang lalu saya diberi Tuhan kepercayaan untuk memimpin ibadah Natal di BNI cabang Bekasi. Karena adik saya di situ, maka dia bilang, Bang, bisa nggak bawa firman Natal kami nanti? Kalau anak Tuhan itu nggak berhentinya kolusi, Bapak Ibu. Ya kan, karena adik saya di situ, maka saya dikasih kesempatan untuk berbakti di situ. Kalau kolusi untuk tujuan yang baik, tidak jadi masalah. Betul ya? Lalu saya dapat kesempatan, tema khotbahnya sama, Matius 1 ayat 23. Ternyata itu tema khotbah Natal nasional. Firman Tuhan di Matius 1 ayat 23, pendeknya, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, Allah menyertai kita. Bapak Ibu, kalau mendengar kata itu tidak asing ya, tapi jangan pergunakan kata itu tanpa makna. Tidak boleh. Sebagai orang percaya, Bapak Ibu harus meyakini bahwa ya, Immanuel. Karena kata itu 700 tahun diucapkan sebelum Tuhan Yesus lahir. 700 tahun lebih sebelum Tuhan Yesus lahir. Diucapkan pertama kali oleh Nabi Yesaya. Pertama kali diucapkan oleh Nabi Yesaya, yang mendengarkan pertama kali adalah Raja Ahaz, Raja Yehuda. Waktu itu Raja Ahaz lututnya lagi gemetar, Bapak Ibu, hatinya lagi kecut. Kenapa? Karena dia akan diserang, dia akan diperangi oleh dua kerajaan yang besar. Ada Raja Aram yang sekarang namanya Suria, lalu ada Raja Israel sendiri. Jadi ada dua raja yang ingin melawan Raja Ahaz, Raja Yehuda. Lalu lututnya gemetar. Karena lututnya gemetar, Tuhan perintahkan Nabi Yesaya untuk datang temui Raja Ahaz. Sekarang berita itu menjadi berita bagi kita. Datang temui keluarga GBI Epicenter of Mercy. Datang ya. Dan katakan, jangan kecut hatimu, jangan tawar hatimu, tenangkanlah dirimu. Karena sekali-kali peristiwa itu tidak akan pernah terjadi. Begitu kata Tuhan. Disampaikan melalui Nabi Yesaya. Kata itu disampaikan kepada kita sekarang. Jangan kecut hatimu, jangan tawar hatimu, tenangkanlah hatimu. Sekali-kali peristiwa yang menakutkan engkau tidak akan pernah terjadi. Begitu dikatakan. Tapi alih-alih Raja Ahaz mendengar berita yang menggembirakan itu, dia menolak berita itu. Dia lebih memilih mengandalkan manusia daripada mengandalkan janji Tuhan. Itu manusia. Saya ingin katakan kepada Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, manusia yang normal di hadapan manusia, dia akan selalu mengandalkan manusia. Tapi manusia yang normal di hadapan Tuhan, dia selalu mengandalkan Tuhan. Karena Anda mau mendengar berita sukacita yang disampaikan Tuhan, meragukan jaminan perlindungan Tuhan bagi rakyat dan rajanya. Sampai Nabi Yesaya berkata demikian, sampai kapan
lagi engkau menyusahkan aku? Sampai kapan lagi sih engkau menyusahkan Allahku? Saking bandelnya. Raja Ahaz ini memang bandel Bapak Ibu. Dia orang tuanya namanya Yotam, Raja Yotam. Alkitab mencatat Yotam adalah raja yang sangat patuh taat kepada Tuhan. Raja Ahaz punya anak namanya Hizkia, sama juga anak yang taat kepada Tuhan. Tapi beda dengan Ahaz. Alkitab mencatat raja ini raja yang paling jahat di Yehuda. Saking jahatnya dia mengorbankan anaknya sendiri sebagai korban persembahan. Saking jahatnya. Saya percaya tidak ada Bapak Ibu yang hadir di sini maupun yang di rumah sedang mendengarkan kebaktian kita jahat seperti seperti Raja Ahaz. Tidak ada. Tapi dengarkan kabar baiknya, kepada orang yang jahat sekalipun Tuhan berbelas kasihan. Lalu dia sampaikan, aku sendiri akan membuat tanda itu. Tanda itu adalah mereka akan menamakan dia Immanuel. Luar biasa ya. Kalau Bapak Ibu coba ingat-ingat dengan baik, gak apa-apa, biarkan saja, tidak apa-apa. Kalau Bapak Ibu ingat dengan baik dari bulan Januari sampai menjelang tahun ini, adakah Bapak Ibu tidak disertai Tuhan? Kan gitu ya. Kalau Bapak Ibu bisa memahami itu, ternyata kata Immanuel begitu berkuasa, begitu powerful. Tidak ada yang boleh sama sekali menganggap Immanuel itu tidak ada apa-apanya. Tidak ada yang boleh sama sekali menganggap Immanuel tidak ada maknanya. Tidak ada yang boleh. Bagi setiap Bapak Ibu yang hadir yang mendengarkan firman Tuhan di rumah, saya ingin katakan Immanuel punya arti yang berkuasa. Amin. Jadi siapapun Bapak Ibu yang mengaku percaya kepada Kristus, kata Immanuel sesungguhnya menjadi kata yang sangat menghibur. Dalam kesesakan seperti sekarang, kata apa lagi? Kalau Tuhan saja berjanji lalu Anda meragukan janji Tuhan, janji siapa lagi yang kalian mau pegang? Karena manusia tidak akan pernah bisa menepati janji. Tapi kalau Tuhan yang sudah berjanji, dia selalu menepati janjinya. Selalu. Kalau Tuhan berkata, aku akan menyertai kau seumur hidup, Tuhan akan menyertai engkau. Amin. Baik. Pagi hari ini kita akan berbicara bagaimana sih pengharapan itu di hati orang percaya, di hati orang yang beriman. Ada satu firman Tuhan yang akan kita baca dari Ibrani 6 ayatnya yang ke-19. Saya bacakan bagi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Silakan simak dengan baik. Ini memang sengaja tidak. Oke. Ibrani 6 ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan berkata demikian. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Tidak ada yang tidak pernah melihat perahu, kapal dan segalanya. Tidak ada yang tidak pernah melihat. Pasti semua pernah melihat. Ketika perahu itu akan berhenti di tengah laut, di tengah samudera, supaya tidak terombang-ambingkan ombak, maka diturunkanlah sauh. Oh, ini ada pelaut. Paham betul bagaimana situasi di laut. Diturunkanlah jangkar. Semakin besar kapalnya, semakin besar pula jangkarnya dan semakin berat jangkarnya. Betul ya Pak ya? Tujuannya apa? Supaya ketika ada ombak, perahu atau kapal itu tidak akan pernah bisa terbawa arus. Begitu juga dengan pengharapan Bapak dan Ibu. Kalau Bapak Ibu punya pengharapan, jiwa Bapak Ibu tidak akan pernah bisa terombang-ambing. Tidak pernah. Jadi betapa luar biasanya bagi setiap orang percaya yang punya pengharapan ya. Jadi bagi setiap orang percaya yang punya pengharapan selalu terlihat dari wajahnya. Tidak pernah ada orang yang punya pengharapan tapi wajahnya muram. Tidak pernah. Bukti orang yang punya pengharapan wajahnya selalu bersuka cita. Bukti orang yang punya pengharapan orang lain tidak akan pernah tahu bahwa hidupnya penuh dengan pergumulan. Tidak pernah. Betul ya? Tapi kalau orang yang mukanya muram lalu dia bicara punya pengharapan, orang itu sedang berbohong. Dia sedang minta belas kasihan dari sesama manusia. Padahal firman Tuhan katakan barang siapa yang mengandalkan manusia terkutuklah dia.
Betul tidak? Tapi bukankah hidup kita sehari-hari dalam tanda kutip secara sadar atau tidak sadar Bapak Ibu sering mengandalkan manusia? Kenapa? Karena pertolongan manusia lebih nyata daripada pertolongan Tuhan. Bapak Ibu menantikan pertolongan Tuhan tidak datang-datang, tapi manusia yang dilihat di depan mata, dia sanggup menolong saya. Kan begitu ya? Itu manusia yang normal di hadapan manusia. Saya ingin sampaikan betapa luar biasanya pengharapan itu. Satu kali ada penelitian, ada 2 ekor tikus. Saya gambarkan secara sederhana. Tikus yang satu saya pegang di tangan saya, lalu saya masukkan ke dalam ember yang penuh dengan air. Yang satu saya masukkan saya masukkan tikus yang satunya lagi dalam ember yang sama juga penuh dengan air, saya masukkan. Tapi yang tikus sebelah kiri saya tidak apa-apakan, saya diamkan. Hanya beberapa menit tikus itu mati. Tikus itu tak berdaya, hanya beberapa menit. Tapi tikus yang sebelah kanan saya, ini penelitian ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan tidak ada dasar, ini sengaja dilakukan penelitian. Lalu tikus yang sebelah kanan saya, sebentar saya celup, sebentar saya angkat. Sebentar saya celup, sebentar saya angkat. Luar biasanya tikus yang saya angkat sebentar, lalu saya celupkan, kemudian dia bisa berenang sampai 24 jam lebih daripada tikus yang mati. Lalu hasil penelitian itu mengatakan demikian. Bukan karena tikus itu diberi kesempatan untuk bernafas sebentar, bukan. Tapi tikus itu punya pengharapan, satu saat saya akan diangkat lagi. Dia terus berenang, satu saat saya akan diangkat lagi. Dia terus berenang 24 jam daripada yang sebelah kiri saya, tikus itu meninggal. Kalau binatang yang tidak punya pikiran, yang tidak mulia seperti Bapak dan Ibu seperti saya, dia mengerti betapa dahsyatnya makna pengharapan, apalagi Bapak dan Ibu yang seharusnya secara apapun Bapak Ibu lebih dari binatang. Harusnya Bapak Ibu punya pengharapan yang luar biasa. Kan begitu ya? Binatang saja mengerti, memahami, ketika dia punya pengharapan, dia akan terus bersemangat untuk berjuang, untuk survive. Masakan Bapak Ibu yang manusia dianugerahi Tuhan segala yang baik kepadamu dan kepada aku, tidak punya pengharapan sama sekali. Menyedihkan ya. Bapak Gembala Bapak Gembala bukan sekali 2 kali menyatakan demikian. Orang yang paling malang di dunia adalah orang yang tidak punya pengharapan. Sering bilang begitu ya. Hari ini ketika Bapak Ibu mendengar bahwa berita ini disampaikan, jangan sekali-kali hatimu ragu, jangan sekali-kali hatimu cemas, milikilah pengharapan di dalam Kristus. Betul? Karena saya baca kemarin, data statistik menunjukkan mulai kuartal kedua tahun 2020, perekonomian Indonesia turun 5% lebih. Tidak pernah sejarahnya dalam 20 tahun terakhir perekonomian Indonesia turun. Tidak pernah 5% lebih, minus 5%. Kalau sudah minus 5%, Bapak Ibu akan terasa bahwa ternyata hidup ini semakin sulit. Tapi bukankah tadi Bapak Ibu sudah mendengar kata Immanuel? Betul ya? Apakah Bapak Ibu ragu bahwa kata itu berkuasa? Satu kali ada seorang dokter tapi sudah jadi dokter, bahkan sudah jadi profesor. Namanya Viktor Frankl. Bapak ini pernah 3 tahun menjadi tawanan di kamp Nazi. Bapak Ibu kalau dengar kamp Nazi, itu kamp yang paling mengerikan di seluruh dunia, paling mengerikan. Ada penyiksaan di situ, ada dehumanisasi di situ. Apa sih dehumanisasi? Dehumanisasi itu merendahkan derajat manusia, tidak memanusiakan manusia sebagaimana seharusnya. Itulah dehumanisasi. Disiksa, disitulah kamp Nazi Jerman. Dia, ibunya, kedua orang tuanya dan istrinya. Kedua orang tuanya dan istrinya meninggal. Tapi dokter ini, Viktor Frankl, diberi Tuhan kesempatan untuk hidup. 3 tahun dia dilepas. Ketika dia di kamp Nazi, dia memperhatikan orang-orang yang di dalam tawanan. Dia perhatikan dengan baik karena dia seorang dokter, seorang psikolog. Dia perhatikan. Ada banyak tawanan yang meninggal dalam waktu yang singkat. Ada
ada banyak dia tidak mampu menahan siksaan dari tentara Jerman, tentara Nazi. Tapi ada juga tawanan yang beberapa saat mencoba bertahan. Lalu dia punya kesaksian. Ada satu teman saya, dia punya pengharapan bahwa tanggal 30 Maret perang ini akan berakhir. Tanggal 30 Maret perang ini akan berakhir. Begitu katanya dalam buku yang dia tulis. Lalu singkat cerita, waktu berjalan terus, tanggal 29 Maret cuaca semakin dingin, semakin buruk. Tanggal 30 Maret pingsanlah temannya ini. Karena ternyata tidak kunjung terdengar berita perang sudah berakhir. Tanggal 30 Maret pingsanlah temannya ini. Padahal tanggal 30 Maret dia punya pengharapan perang akan berakhir. Tanggal 30 Maret ternyata tidak ada berita itu. Pingsanlah tanggal 30 Maret. Tanggal 31 Maret. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggallah temannya ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika punya pengharapan dia bisa bertahan sampai dengan 30 Maret. Dia bertahan. Tapi lewat tanggal 31 Maret dia tidak bisa bertahan. Meninggallah temannya ini. Lalu satu hal yang dia tuliskan dengan cara yang luar biasa. Ternyata kesengsaraan dan penderitaan pun sangat berguna. Begitu katanya dalam satu bukunya. Dan saya ingin sampaikan bagi Bapak dan Ibu, siapapun yang punya pengharapan itu taruhnya di belakang Bapak Ibu, bukan di depan. Orang yang punya pengharapan dia terlebih dahulu melalui proses kesengsaraan. Dia baru tahu di belakang dia akan punya pengharapan. Setelah masuk proses kesengsaraan, dia baru menjadi pribadi yang tahan uji. Setelah orang yang tahan uji, dia akan punya pengharapan. Selalu pengharapan ada di belakang. Siapa Bapak Ibu yang tidak pernah dicobai? Tapi dengar baik. Kalau engkau tahan terus dalam pencobaan, terus saja, pada akhirnya engkau akan tahan uji. Dan orang yang tahan uji, dia tidak pernah berhenti punya pengharapan. Amin. Satu firman yang memberkati saya. Mari kita baca di. Ini sudah sering Bapak Ibu dengar. Tapi kali ini kita coba melihat dari perspektif yang berbeda. Matius 5 ayatnya yang ke-25 sampai 28. Matius 5 ini tentang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Matius 5 ayatnya Markus 5 ayat 25 sampai 28. Bisa? Sebentar ya Bapak Ibu yang di rumah pun demikian. Saya bacakan buat Bapak dan Ibu. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Menderita ya. Tidak dibilang sakit tapi menderita. Namanya menderita itu kalau saya boleh terjemahkan secara bebas, udah lebih dari sakit, sakitnya menderita. Ada orang yang sakit tapi tidak terlalu menderita, tapi ini menderita. Penekanannya dia menderita pendarahan 12 tahun. 12 tahun itu sudah SMP Bapak Ibu. Jadi satu rentang waktu yang cukup lama. Kemudian ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, berulang-ulang, tidak sekali dua kali, tapi berulang-ulang. Sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, semua harta yang dia miliki habis karena dia ingin sembuh. Jadi setelah tidak selesai juga diobati, tidak hanya menderita sakit, tapi perempuan ini pun menjadi miskin. Betul ya? 12 tahun dia berulang-ulang datang ke tabib, berulang-ulang datang ke dokter karena dia ingin sembuh, ternyata tidak juga kunjung sembuh. Yang tadinya penderitaannya hanya sakit penyakit, bertambahlah penderitaannya menjadi penderitaan secara sosial, penderitaan secara emosional. Orang pada saat itu yang miskin dikucilkan dari masyarakat. Dia tidak punya harta apa-apa lagi. Kemudian, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Yang berikutnya, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, sama seperti kita. Bapak dan Ibu sering mendengar berita-berita tentang Yesus, sering mendengar berita-berita tentang Yesus. Apalagi Bapak dan Ibu dari lahir sudah dengar tentang Kristus dari lahir. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya.
Kemudian, sebab katanya asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Lalu lanjut lagi, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Coba kembali ke ayat yang sebelumnya. Sebab katanya asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ketika upaya untuk dia sembuh harus melalui menjamah jubah Yesus, Bapak Ibu tidak seperti menjamah, ya sudah ku jamah saja gitu. Oh, enggak seperti itu Bapak Ibu. Karena pada waktu itu Tuhan Yesus adalah pribadi yang sangat populer, yang sangat luar biasa, beritanya luar biasa hebat. Sehingga orang berbondong-bondong mengikuti berita tentang Kristus. Enggak apa-apa, biarin saja. Mendengar berita tentang Kristus. Jadi banyak sekali orang berbondong-bondong. Bapak dan Ibu, yang ingin saya sampaikan adalah ketika ada orang yang rindu untuk bertemu dengan Tuhan, sekali-kali tidak akan pernah iblis membiarkan kerinduan itu terpenuhi. Tidak akan pernah. Siapapun yang dengan tulus hati datang ingin berjumpa dengan Tuhan, sekali-kali Bapak dan Ibu tidak akan pernah bisa secara enak bertemu dengan Tuhan. Tidak pernah bisa. Amin. Saya ingin katakan sekali lagi, ketika Bapak dan Ibu punya hati yang tulus berjumpa dengan Tuhan, jangan pikir kau tidak punya tantangan untuk melaksanakan ketulusanmu itu. Jangan pernah Bapak Ibu berpikir begitu. Demikian juga dengan perempuan itu ketika dia ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena ada harapan, kalau ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Lalu dia melihat ada orang yang banyak sekali mengelilingi Yesus. Satu tantangan yang diizinkan Tuhan. Iblis pun tidak tinggal diam. Karena perempuan ini ingin sembuh, ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia punya pengharapan yang teguh. Karena pengharapan yang teguh seperti saut, dia seperti jangkar, kapal yang tidak terombang-ambing karena ada saut. Begitulah perempuan ini, dia punya pengharapan yang kuat. Asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Ternyata orang banyak begitu berbondong-bondong. Tidak bisa. Kalau Bapak Ibu punya ketulusan, berjuang, berjumpa dengan Tuhan. Berjuang. Kalau engkau berjuang, Tuhan izinkan Tuhan ditemui. Kalau karena memang pengharapannya kuat, dia tidak putus asa. Kalau bahasa sekarang, dia rangsek itu banyak orang, dia tidak peduli, tapi dia pelan-pelan dia jamah jubahnya Tuhan. Seketika itu juga perempuan yang punya pengharapan itu sembuh. Pendarahan 12 tahun berhenti seketika. Kalau mendengar berita sukacita seperti ini, ternyata Bapak Ibu, perempuan ini ingin diam-diam pergi, ya. Tapi Tuhan yang sadar bahwa ada kuasa yang mengalir, dia bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Lalu alih-alih perempuan itu ingin pergi secara diam-diam, lalu dia malah tersungkur, dia malah bersaksi, aku. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan pertolongan dari Tuhan, maka jangan pernah tidak bersaksi di hadapan sesama atau di hadapan orang lain. Jangan pernah simpan kesaksian, karena kesaksian sejatinya memberkati orang yang mendengarkan. Amin. Sekali lagi saya ingin katakan bahwa sesungguhnya kesaksian dari orang yang tulus berharap kepada Tuhan selamanya akan memberkati sesama. Selamanya. Amin. Betapa Tuhan yang berjanji, Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Kalau Tuhan katakan aku selalu menyertai engkau, Tuhan tidak pernah berhenti menyertai kita. Kalau kita terus punya pengharapan di dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah berhenti membuat kita bersuka cita. Tidak diizinkannya kita berputus asa. Tidak sama sekali. Saya tidak tahu pergumulan Bapak dan Ibu, saya tidak tahu. Sungguh saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu, kalau Bapak Ibu punya pengharapan yang kuat, tidak diizinkannya engkau berputus asa. Amin.
saya teringat penyertaan Tuhan bagi rumah tangga kami. Itu anak saya sekarang udah besar sekali. Kalau ada yang tanya dikasih makan apa Pak, saya juga nggak tahu. Makanya sih biasa sama kita nasi gitu ya. Tapi kalau kita makan pagi, siang, malam, dia baru pagi jam 10 udah lupa. Saya udah makan belum pagi. Makanya dia bisa gitu. Kalau saya lihat anak saya Bapak Ibu, betapa Tuhan yang memelihara hidup rumah tangga kami adalah Tuhan yang luar biasa. Saya percaya bahwa Bapak Ibu juga harus punya kesaksian yang sama. Betapa Tuhan memelihara keluarga rumah tangga Bapak dan Ibu dengan cara yang luar biasa. Masing-masing orang punya keunikan sendiri-sendiri. Betul ya? Ada banyak di sini. Ada Mary, betapa punya kesaksian anaknya yang luar biasa. Ada Bu Win, ada banyak. Oh, ada Wike. Semua punya kesaksian. Ada Bung Hans dan keluarga. Kalau saya lihat anak saya, Bapak Ibu, saya sampaikan, mungkin Bapak Ibu masih ingat, saya sampai punya katakan punya prinsip begitu. Kalau Tuhan tidak izinkan anakku sekolah, maka biarlah anakku tidak sekolah. Karena sudah lama saya tidak bekerja. Sudah belasan tahun saya tidak bekerja. Tapi Tuhan itu luar biasa. Tidak dipermalukannya kami sebagai orang percaya. Amin. Anak saya tidak pernah nggak sekolah, Bapak. Tidak pernah anak saya sama sekali tidak sekolah. Padahal kami berdua sudah sepakat, tapi sepakat untuk hal yang bukan menggembirakan gitu. Sepakat untuk siap menerima hal yang terburuk. Kalau Tuhan tidak izinkan anakku tidak sekolah, maka biarlah anak kami tidak sekolah. Kenapa? Aku tidak akan berkecil hati kalaupun anakku tidak sekolah, maka anakku tidak akan berhasil. Tidak sama sekali. Jangan pernah Bapak Ibu berpikir yang buruk tentang kebaikan Tuhan. Jangan pernah. Kenapa? Ada banyak orang diizinkan Tuhan berhasil. Ada banyak orang diizinkan Tuhan sukses meskipun dia tidak mengenyam pendidikan formal yang panjang. Ada banyak kesaksian. Maka jangan katakan perkataan yang salah. Kalau anakmu diizinkan Tuhan tidak sekolah, jangan kecil hati Bapak Ibu, nanti anakku tidak akan berhasil. Tidak Bapak Ibu. Perkatakan yang baik apapun keadaannya. Bapak Ibu harus punya pengharapan apapun situasi. Sampai detik ini, saya ingin katakan Ebenezer, Tuhan menyertai kami sejauh ini. Tapi kami tidak pernah berhenti berharap Bapak Ibu. Kalau pengharapan itu, orang yang punya pengharapan dia tidak akan pernah diam, dia tidak akan pernah pasif. Tapi orang yang punya pengharapan dia akan menjadi orang yang terus aktif. Orang yang punya pengharapan selamanya dia akan tetap bersukacita. Kenapa bisa begitu Pak Nenggolan? Karena dia tahu kepada siapa dia berharap. Pertanyaannya sekarang, apakah Bapak dan Ibu menyadari bahwa selama ini Bapak Ibu bergantung dan berharap hanya kepada Tuhan? Amin. Dan bukan hanya saya, di sini ada banyak kesaksian. Ada Mary yang kami menjadi saksi mata dan saksi hidup. Kami menjadi saksi mata dan saksi hidup. Bagaimana Tuhan memberikan jalan kepada anak kekasih Hafiz. 1 kali gagal, 2 kali gagal, 3 kali gagal, sampai yang kelima baru Tuhan izinkan anaknya diterima menjadi salah satu aparat pemerintah TNI. 5 kali Bapak Ibu. Apakah 1, 2, 3, 4, 5 Mary tidak mendengar berita yang membuat ciut? Oh, banyak Bapak. Banyak. Tapi pengharapan orang tua dan anak bekerja sama bergandengan tangan, bahwa kalau Tuhan izinkan tidak ada yang mustahil. Tapi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, itu pengalaman pribadi berjalan bersama Tuhan. Tidak bisa pengalaman saya, pengalaman Mary, pengalaman Wike dipersatukan lalu digandeng jadi contoh bisa. Yang Bapak Ibu harus ambil,
Kalau Tuhan yang menyertai, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Kan begitu ya. Amin. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Tidak ada. Bapak Ibu datang dari rumah, ada banyak pergumulan. Saya datang gak ya? Berbahaya gak ya? Kalau ke mall, kami kemarin jalan-jalan ke mall, baru setelah sekian bulan, dari mulai Januari sampai Desember, baru pertama kali kami jalan ke mall. Baru pertama kali. Kami jalan ke mall karena kami ingin menghibur diri kami sendiri, Bapak Ibu. Karena kami ingin menghibur diri kami sendiri, satu keluarga. Kalau saya saja memikirkan untuk menghibur diri saya ke mall, masakan ke rumah Tuhan saya tidak datang. Padahal di mall lebih berbahaya. Betul ya? Kalau di sini, Bapak Ibu masuk, dicek dulu. Kalau suhunya di atas 36, ada security di situ. Oh maaf, nggak boleh. Silakan ibadah di luar. Kalau di mall tidak ada. Semua bebas. Tapi di sini semua punya protokol kesehatan. Diperiksa, diberi jarak, biar Bapak Ibu juga waspada. Kita tidak izinkan diri kita mencobai diri kita sendiri. Tapi kita juga harus punya kewaspadaan. Karena hidup berharga. Bapak Ibu punya hidup yang berharga di mata Tuhan. Jangan disia-siakan hidup, tapi pelihara hidup. Satu kali kelak Tuhan akan menuntut semua nafas kehidupan yang diberikan Tuhan kepada. Saya sering katakan, selagi Tuhan memberikan kau nafas kehidupan, layani Tuhan, muliakan Tuhan. Jangan sia-siakan hidupmu, karena ada satu masa tubuh yang sekarang ada, yang sehat, yang kuat, lemah tak berdaya. Kalau sudah lemah tak berdaya, Bapak Ibu mau ke gereja juga tidak bisa. Saya teringat akan orang tua saya. Sekarang terbaring lemah di rumah saya. Sekarang terbaring lemah di rumah salah satu adik saya. Tidak bisa. Padahal dulu kalau ke gereja semangatnya luar biasa. Tapi sekarang karena tubuh jasmaninya tidak memungkinkan, dia terbaring di rumah. Jangan sampai kita seperti itu. Saya tidak mengutuki orang tua saya, tidak sama sekali. Tapi pelajaran hidup dari orang tua saya yang saya ambil. Kalau engkau diberi Tuhan kesempatan, kalau engkau diberi Tuhan kesehatan, carilah Tuhan selagi Ia berkenan ditemui. Amin. Karena ada satu kali saudara tidak punya kesempatan berjumpa dengan Tuhan. Seperti Oma yang kita kasih, Oma Bali yang sekarang dengan Bapak Gembala. Karena usia, maka beliau tidak diizinkan untuk keluar rumah. Usia tua rentan terhadap virus. Bukan karena sakit, bukan. Tapi karena usia. Kalau Tuhan kasih kesempatan Bapak Ibu masih kuat, masih sehat, masih segar, cari Tuhan dengan semangat. Karena Immanuel, Tuhan menyertai Bapak dan Ibu. Yakini bahwa dalam hidupmu Immanuel, maka engkau akan punya pengharapan yang teguh. Apapun keadaannya tidak peduli, karena dalam Kristus tidak tergantung keadaan. Karena Kristus adalah sumber dari segalanya. Jangan pikirkan berkat Tuhan, tapi pikirkan Tuhan sendiri. Jangan salah ya Bapak Ibu ya, jangan salah. Jangan pikirkan berkat dari Tuhan, tapi pikirkanlah Tuhan sendiri. Maka kalau terus Bapak Ibu berpikir tentang Tuhan, berdoa tentang Tuhan, semakin lama engkau akan serupa dengan Kristus. Amin. Sekali lagi saya ulangi, ketika Bapak dan Ibu terus-menerus berkomunikasi dengan Tuhan, maka semakin lama engkau akan semakin intim dengan Tuhan. Apapun bentuknya, lewat doa, lewat firman, persekutuan, dan segala macam, maka engkau akan semakin serupa dengan Kristus. Kok bisa begitu Pak? Sederhana kok. Jawaban saya sederhana.
ketika seorang suami dan istri tidak berkomunikasi yang cukup lama, maka suami dan istri itu orang akan lihat jauh berbeda. Kenapa? Karena tidak saling berkomunikasi dalam waktu yang cukup lama, asing, aneh. Tapi kalau suami dan istri terus berkomunikasi setiap hari, maka orang akan bilang begini, kok kalian mirip ya suami istri? Pernah nggak mendengar itu? Pernah ya? Kok kalian mirip sekali ya suami istri ya? Padahal dari mana miripnya coba? Yang satu lahir di mana, yang satu lahir di mana? Ketemu di dalam satu kesempatan menikah, lalu karena terus berkomunikasi, maka kok mirip ya? Begitu juga dengan keintimanmu dengan Tuhan. Semakin engkau intim dengan Tuhan, engkau akan semakin serupa dengan Tuhan. Amin. Tapi jangan salah Bapak dan Ibu, Bapak Ibu ketika intim dengan Tuhan juga doakan orang lain, karena doamu untuk orang lain pun akan memberkati orang yang engkau doakan. Itu pasti. Saya berani katakan ketika Bapak Ibu mendoakan saya bisa berdiri sampai saat ini, itu semua karena doa Bapak dan Ibu. Bukan karena kuat dan gagahnya saya. Tidak sama sekali. Saya bisa berdiri di sini, Bapak Ibu bisa duduk sampai saat ini, ada doa Bapak Gembala buat kita semua. Karena firman Tuhan katakan, Bapak Gembala adalah orang yang berjaga-jaga atas jiwa kita semua. Jadi jangan hidup untuk dirimu sendiri, tapi hidup juga untuk orang lain. Karena Tuhan menebus engkau, bukan untuk dirimu sendiri. Tuhan menebus engkau supaya engkau juga boleh membawa orang lain semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan menebus engkau supaya juga engkau membawa orang lain berpindah dari jalannya yang gelap kepada jalannya yang terang. Amin. Miliki pengharapan dalam Tuhan, karena pengharapan dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kalau Bapak dan Ibu ragu atas jaminan dari Tuhan, kepada siapa lagi Bapak dan Ibu berharap? Tidak ada lagi pribadi yang sanggup menjamin bahwa masa depanmu akan aman di dalam Tuhan. Tidak ada lagi kecuali Tuhan sendiri. Dari sejak lahirnya Tuhan sudah direncanakan untuk menebus Bapak dan Ibu serta saya sekali. Sudah direncanakan dari awal, bahkan sebelum kita mengenal Tuhan secara pribadi. Ada satu lukisan yang luar biasa, lukisan dari Michelangelo begitu katanya. Tapi mungkin pernah melihat lukisan itu. Lukisan itu ada Tuhan di surga yang sedang mengulurkan tangan, lalu ada manusia yang Adam sendiri, dia juga mengulurkan tangan tapi sedang bersandar. Sambil mengulurkan tangan dia sedang bersandar seperti itu. Yang satu berusaha menggapai tangan itu dengan sekuat tenaga, Tuhan sendiri. Tapi yang satu bermalas-malasan menggapai tangan. Siapa itu? Adam. Dan lukisan itu pada saat pertama kali ingin dibuka, karena dia ditampilkan di atap sebuah gereja. Ribuan orang berbondong-bondong ingin menyaksikan lukisan itu. Itulah gambaran kita. Ketika Tuhan dari awalnya ingin menjangkau Bapa dan Ibu, tapi kita sebagai manusia malas-malasan menggapai uluran tangan Tuhan. Hari ini ketika engkau mendengar kabar sukacita, jangan lakukan itu. Biarlah ketika Tuhan mengulurkan tangannya kepadamu, ulurkanlah segera tanganmu kepadanya, supaya engkau digendongnya. Melewati masa-masa sulit, melewati masa-masa sukar, tapi izinkannya engkau sendirian. Milikilah pengharapan, sekali lagi pengharapan dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Tuhan memberkati.